Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zaineko Fitrianto NPM 22312150 kelas IF2DDX ingin melanjutkan untuk menjelaskan materi workshop 7 atau di bab 16 tentang building chatbot with sensor flow and transformer technology. Workshop ini bertujuan untuk membangun chatbot berbasis domain film menggunakan sensor Flow, yaitu teknologi transformer di dataset yang digunakan adalah Cornell Movie Dialog Corpus yang berisi dari 200.000 dialog dari film. Kode ini akan mencakup semua langkah mulai dari inisialisasi, dependensi, hingga evaluasi dan live chatting. Nah, kita langsung ke instalasi dependensinya terlebih dahulu, yaitu menginstal pustaka spesi, kemudian menginstal TensorFlow versi 2.2 atau lebih tinggi bisa, kemudian menginstalasi pustaka transformer, kemudian menginstal scikit-learn untuk alat-alat machine learning tambahan, kemudian menginstal NumPy untuk operasi numeriknya. Dan di sel 2 kita mengimpor pustaka dan setup awal. Di sini ada TensorFlow. Kemudian kita menetapkan seed untuk replikasi hasil agar hasil konsisten setiap kali dijalankan. Kemudian mendefinisikan konstanta jumlah maksimum percakapan untuk pelatihan. Kemudian di sel 3, processing data. Fungsi ini untuk memproses teks, utrans, atau membersihkan karakter khusus dan mengubah ke huruf kecil. Ini mengubah teks menjadi huruf kecil seperti ini untuk kodenya utrans, kemudian utrans lower strip. Untuk menghapus karakter khusus menggunakan regular expression, ini menggunakan utrans, untuk tanda kutip, ini untuk menghapus tanda baca, yang ini mengganti spasi ganda dengan spasi tunggal. Kemudian kita kembalikan ke utrans-nya, kemudian contoh penggunaan fungsi preprocessing. Contoh teks hello words. Di sini ada koma terus spasi WhatsApp. Kita print untuk outputnya hello world WhatsApp. Jadi kita menghilangkan komanya dan tanda baca di belakang tiga ini, yaitu tanda seru dan juga spasi yang berlebih. Kemudian tanda petik di ujung-ujung juga dihilangkan. Kemudian di sel 4 kita memuat datasheet. Memuat datasheet Cornell Movie Dialog Corpus dan melakukan pre-processing awal. Untuk patch file datasheet, kita menyesuaikan dengan lokasi file kita. Nah, kita harus menyesuaikan. Kita lalu menunjukkan fungsi untuk memuat memproses datasheet, kemudian membaca file movie lens-nya dengan perintah ini, dan lens part journal ini menyiapkan atau menyimpan teks yang sudah diproses. Kemudian membaca file movie conversation, ini yang kita inputkan filenya. Kemudian open conversation encoding, kemudian mengambil daftar ID berbasis percakapan, memastikan ada setidaknya satu query dan satu respons. Kemudian ambil hanya dua baris pertama. Untuk query responsnya kita membatasi jumlah percakapan dengan fungsi ini. Lalu kemudian kita memuat datanya, kita mengeprint. Untuk hasilnya jumlah percakapan 20.371 kali. Untuk contoh query ke-13-nya, hi. Untuk respons ke-13-nya, looks like things work out tonight. Oke, selanjutnya kita ke sel 5 untuk mentokenisasi data. Melakukan tokenisasi teks menggunakan support text encoder dan TensorFlow. TensorFlow. Kemudian kita memastikan library-nya sudah diimpor terlebih dahulu. Membuat tokenizer, kemudian kita mengeprint tokenizer yang berhasil kita bangun tadi. Kemudian mendefinisikan token start dan end-nya, kemudian mendefinisikan ukuran vocabulary-nya dengan print ukuran vocabulary. Untuk hasilnya akan kita lihat nanti.
Menampilkan jumlah total query, kita mengecek indeks ke-13 sebelum mencetaknya. Oke, untuk kita hasilnya setelah kita di run, tokenizer berhasil dibangun. Ukuran vocabulary-nya 8080, untuk jumlah total query yang dimuat 20.371. Kemudian contoh tokenisasi query ke-13-nya yaitu berjumlah 574. Lalu untuk cell 6 membuat dataset untuk pelatihan. Itu fungsi mengubah dataset menjadi urutan token dan membuat dataset TensorFlow. Ini fungsi untuk tokenisasi padding. Kemudian maksimum panjang sequence-nya 40, tokenisasi padding, respon. Kemudian untuk cell 7, kita mendefinisikan learning rate custom, membuat learning rate custom, pelatihan model transformer. Kelas untuk learning custom tidak ada perubahan yang di sini ya. Kemudian kita akan memvisualisasikan learning rate-nya. Nah, untuk visualisasi learning rate-nya yaitu seperti ini. Time step-nya, jika kita time step-nya 250.000, kurang lebih dia ada di learning rate 0,0006 dan seterusnya. Oke, kemudian kita akan membangun model transformernya menggunakan arsitektur transformer untuk chatbot. Ini encodernya. Kemudian kita lengkapi untuk feed forward and norm decoder. Untuk model fungsinya seperti ini. Untuk tipenya, outputnya, params, connects to. Nah, akan menghasilkan output seperti ini. Add multi-head, multi-attention. Ini hingga baris terakhir dapat kita simpulkan ini bahwa total parabnya 9.400.000, 16.000, 9 jutaan, training paramnya 9.400.000-an. Untuk non trainable parabnya 0. Ini untuk ukurannya 335 MB, ini juga 35 MB. Oke, kemudian kita akan mengkompilisasi model dengan optimizer Adam dan fungsi evaluasi akurasi. Menyiapkan data format yang diterima model, asumsikan tokenizer, decoder, membuat ulang dataset MDS. Untuk output yang dihasilkan, akan terbentuk output encoder 32 dan 40. Untuk input encodernya 3239, output targetnya 3239. Kemudian kita mendefinisikan fungsi evaluasi akurasi. Def akurasi, extrude, expert. Mendefinisikan fungsi loss, mengatur learning rate, dan optimizer, mengoptimasi model. Kemudian sel 10 kita melatih model transformer dengan dataset yang telah disiapkan. Report 10, report 2, report 3. Kemudian sel 11 ini kita mengimplementasikan fungsi dari chatting, membuat fungsi chatting live-nya dengan chatbot. Ini dapat kita lakukan perubahan satu buat input decoder fleksibel untuk menerima panjang sekuen apapun. Jadi kita bisa memfleksibelkan decoder yang diterima dengan kode ini. Kemudian setelah itu di decoder dengan perintah ini. Kemudian di perubahan kedua, kita membuat positional encoding dismiss dinamis sesuai panjang input decoder saat itu. Oke, sisa dari decoder sama seperti sebelumnya. Kita returnkan lagi, kemudian kita tokenisasi input coder. Nah, lalu kita menguji chatbotnya.
Kita coba chat, is that because it sounds a nice one? I'm chatting akan menjawab, you set me up. Nah, seperti itu. Um, Mungkin sekian dulu untuk penjelasan singkat dari saya di materi Building Chatbot TensorFlow and Transformer Teknologi ini di workshop 7. Pada bab 16, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.